Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari membuat mind map. Kita sekarang akan membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan adalah mengorganisasikan dari apa yang akan kita tulis berdasarkan format dari esainya. Oleh karena itu, kerangka karangan dapat berupa mind map, juga dapat disusun dalam bentuk mind map dan yang lebih mudah lagi untuk memudahkan kita nantinya melanjutkan karangan adalah disusun dalam words saja. Kalau Anda pernah mempelajari tentang kerangka karangan di dalam bahasa Indonesia, ya semacam itulah. Jadi kita mengorganisasikan urutan dari pikiran kita. Kalau di dalam mind map kita masukkan semuanya mungkin tidak berdasarkan urutan, pokoknya apapun yang berkaitan dengan tema kita tuliskan, kita sebar dan sebagainya. Nah, di dalam kerangka karangan ini diharapkan lebih urut lagi. Mari kita lihat bagaimana kita membuat karangan dengan dua versi. Yang pertama adalah dengan mind map. Yang pertama adalah dengan menggunakan mind map, dan yang kedua adalah dengan words. Kita mulai pertama dengan menggunakan Google kita di mind map. Oke, kemampuan argumentasi ini supaya membedakan filenya saya tulisi complete kemampuan argumentasi berupa esai. Esai yang dimaksudkan menjadi tugas Anda adalah esai yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, saya organisasikan supaya lebih terstruktur seperti ini. Saya tidak membuka cabang-cabang yang lain supaya nanti pemikirannya lebih urut. Misalnya di dalam pendahuluan berkaitan dengan masalah, kemudian alternatif pemecahannya, penyelesaiannya. Masalah itu apa? Masalah itu saya lebih buka level lagi. Masalah itu adalah saat apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapati itu berbeda. Oleh karena itu saya menggali tentang apa sih yang seharusnya di dalam kemampuan argumentasi itu dan faktanya. Jadi seharusnya kemampuan argumentasi itu berdasarkan personal, profesional, siswa perlu argumentasi, kemudian hasil belajar kimia di abad 21, hubungan argumentasi dengan inquiry. Ingat, ini tadi sama dengan mind map tadi, cuma kita mengacaknya lagi supaya lebih bisa urut di dalam esainya. Jadi mind map Anda kalau mau menggunakan mind map umum yang tadi, tetapi kalau langsung ingin membuatnya mind map langsung membuat esai, Anda bisa menggunakan mind map yang langsung semacam ini. Baik, saya mau mengembangkannya jadi seperti ini. Oke, di dalam pembahasan itu ada kemampuan argumentasi sebagai hasil belajar. Saya kemampuan argumentasi, kemudian manfaat kemampuan argumentasi. Ingat, ini hampir sama. Ini adalah bagian-bagian yang sama, cuma disusun ulang lagi. Oke, maaf salah, harusnya di sini. Oke, di sini harusnya. Oke. Kemudian pembahasan masih saya tambah lagi. Jadi pembahasannya ada banyak cabang. Nah, dengan cara yang sama dengan membuat peta. Baik, dengan cara yang sama membuat mind map yang tadi, saya membuat mind map untuk esai seperti ini. Jadi setelah saya punya 3 pokok, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, kemudian saya memecah lagi menjadi beberapa
komponen-komponennya yang hampir sama seperti ini. Nah, untuk yang lebih mudah, sebenarnya saya menggunakan kerangka pemikiran dengan menggunakan Word seperti ini misalnya. Saya menuliskan kerangka karangan, kurang enggak apa-apa. Kemudian judulnya nanti dulu, temanya adalah kemampuan argumentasi. Ini terdiri dari pendahuluan, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Ini adalah calon dari tulisan saya, paragraf-paragrafnya. Nah, apa saja yang ada di dalam pendahuluan? Saya breakdown pendahuluan itu, yaitu masalah atau konflik yang terjadi, kemudian alternatif penyelesaian masalah. Tidak cukup di situ, karena itu tidak jelas, saya breakdown lagi masalah itu menjadi apa yang menjadi seharusnya, atau seharusnya argumentasi itu bagaimana, dan faktanya di lapangan seperti apa. Belum cukup lagi, saya breakdown lagi, saya berpikir tentang teori dari argumentasi itu, yaitu bahwa hasil belajar di abad 21 itu menyangkut argumentasi, kemampuan personal dan profesional masih menyangkut kemampuan di abad 21 masih menyangkut argumentasi, kemudian hubungan argumentasi dengan inquiry yang juga merupakan salah satu hal yang dipentingkan di dalam kurikulum kita. Kemudian faktanya seperti apa? Saya ingin menggali lebih dalam tentang faktanya, yaitu proses pembelajaran kimia pada umumnya. Kemudian tuntutan kurikulum, terutama di Indonesia, apa sih yang kurikulum katakan, atau dokumen kurikulum tulis tentang argumentasi, kemudian hasil belajar yang ditargetkan secara umum, dan kendala pembelajaran argumentasi. Jadi ini adalah kerangka karangan saya berkaitan dengan masalah konflik. Kemudian alternatif penyelesaiannya, strategi pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh para peneliti berkaitan dengan argumentasi. Saya membaca ini, saya menuliskan ini karena saya sudah membaca, saya sudah membuat jurnal log, dan kemudian saya membuat peta konsep. Makanya saya memunculkan ini. Alternatifnya adalah seperti ini. Kemudian media pembelajaran yang dikembangkan untuk argumentasi seperti apa? Kemungkinan alternatif yang dipilih yang untuk kita bahas nanti. Nah, di situ saya tuliskan. Baik, kemudian pembahasannya saya mulai dari kemampuan argumentasi sebagai hasil belajar, kemudian komponen-komponen kemampuan argumentasi, manfaat kemampuan argumentasi, bagaimana membelajarkan argumentasi, menilai kemampuan argumentasi, dan terakhir adalah peluang dan tantangan pembelajaran argumentasi. Ini tentunya masih sangat luas. Saya breakdown lagi kemampuan argumentasi sebagai hasil belajar berdasarkan mind map yang saya buat. Itu saya mulai dari hasil-hasil belajar secara umum, kemudian literasi kimia kemampuan argumentasi, dan definisi kemampuan argumentasi. Kemudian komponen-komponen kemampuan argumentasi saya punya 4 seperti di mind map yang saya buat, yaitu claim, penggunaan evidence, reasoning, dan rebuttal. Saya akan menjelaskan ini dengan contoh-contohnya nanti. Kemudian berikutnya adalah manfaat kemampuan argumentasi. Saya breakdown menjadi bagi pemahaman konsep kimia, kecakapan hidup personal, kemudian kecakapan profesional dari siswa. Kemudian membelajarkan argumentasi itu berkaitan dengan strategi dan media seperti di mind map saya. Kemudian saya breakdown lagi strategi-strategi yang sudah dikembangkan itu berkaitan dengan inquiry, ADI atau Argument Driven Inquiry, scaffolding, dan project. Ini akan saya gali lebih dalam, kemudian dibahas. Kemudian media tentunya ada software dan hardware. Nah, untuk menilai, tadi saya punya peta konsep.
penilaian itu berkait dengan 3 hal, yaitu teknik, instrumen, dan pelaporannya. Tetapi saya ingin menambahkan lebih dalam setelah instrumen itu bagaimana mengembangkan instrumennya. Mengembangkan instrumen itu karena menurut saya penting, maka saya tuliskan di situ teknik penilaian, instrumen, pengembangan, pelaporan, dan sebagainya. Kemudian setelah itu hampir mengerucut pada kesimpulan adalah peluang dan tantangan pembelajaran argumentasi, yaitu hubungan kemampuan argumentasi dengan pencapaian program kurikulum. Kalau saya baca lagi di mind map, kalau Anda mereview lagi penjelasan saya di mind map saya tadi, ini adalah semuanya ada di mind map saya. Kemudian kesimpulannya, arti penting dari argumentasi, merangkum semuanya sebenarnya. Kemudian pembelajaran argumentasi dalam kimia, jadi alternatif yang terbaiknya sebenarnya apa, kemudian implikasi dan saran. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa esai ini memerlukan daftar pustaka. Demikian penjelasan tentang bagaimana membuat kerangka karangan dengan 2 hal, yaitu kerangka karangan dengan menggunakan mind map dan kerangka karangan dengan menggunakan words. Bagi saya, kerangka karangan akan lebih mudah dikembangkan menjadi tulisan kalau di words, tapi untuk lebih mudah dilihat bisa menggunakan mind map. Oleh karena itu saya sarankan buatlah mind map untuk penjelasan tentang tema Anda, apapun bisa dituliskan di sana dengan bentuk yang melingkar dan seterusnya. Kemudian kerangka karangan disusun dalam bentuk words akan lebih memudahkan kita untuk mengembangkan karangan kita dalam bentuk esai. Terima kasih, selamat bekerja.